Oke, kita mulai ya. Coba dibayangkan, di luar dunia yang bisa kita lihat dan sentuh ini, ternyata ada sebuah realitas lain yang berjalan bareng sama kita. Nah, dalam ajaran Islam, dunia tak kasat mata ini salah satunya dihuni oleh para malaikat. Mereka ini bukan sekedar makhluk mitologi, tapi punya peran yang, sangat penting dalam cetak biru alam semesta. Dari momen pertama kita ada, sampai hembusan nafas terakhir. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal ini? Soal kekuatan tak terlihat yang seolah-olah ikut membentuk jalan hidup kita? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita. Kita akan coba lihat gimana, dalam kacamata Islam, para malaikat ini sebetulnya adalah pendamping setia kita di setiap babak kehidupan. Jadi apa sih sebetulnya malaikat itu? Sederhananya, mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Beda banget sama kita. Mereka ini nggak punya kehendak bebas. Tugas mereka cuma satu, menjalankan perintah Tuhan dengan ketaatan penuh. Nggak ada kata tapi atau nanti. Mereka ini ya utusan, ya penjaga, ya eksekutor kehendak ilahi. Percaya atau enggak, peran mereka itu udah dimulai jauh sebelum kita menarik nafas pertama di dunia ini. Yuk kita lihat gimana para malaikat ini terlibat dari titik paling awal kehidupan kita. Ini nih yang luar biasa. Ada konsep tentang malaikat arham atau malaikat rahim. Jadi, saat kita masih jadi janin, malaikat inilah yang ditugaskan buat meniupkan ruh ke dalam diri kita. Dan bukan cuma itu, atas perintah Tuhan, dia juga yang mencatat 4 pilar takdir kita. Soal rezeki kita nanti gimana, sampai kapan jatah usia kita, apa saja amal perbuatan kita, dan bagaimana nasib akhir kita. Ini tuh kayak blueprint awal dari seluruh perjalanan hidup kita. Dan begitu kita lahir, kita itu nggak pernah sendirian. Ada malaikat penjaga yang namanya hafazah. Anggap aja mereka ini kayak bodyguard pribadi yang nggak kelihatan. Tugasnya melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Entah itu kecelakaan, penyakit, atau hal-hal buruk lainnya. Sampai takdir yang sudah digariskan buat kita, tiba waktunya. Sekarang kita bahas 2 pendamping yang bisa dibilang paling akrab sama kita sehari-hari. Mereka ini yang perannya mendokumentasikan setiap detik dari hidup kita. Yap, inilah Rakib dan Atid. Pasti udah sering dengar kan? Bayangkan ada 2 pencatat super teliti, satu di bahu kanan, satu di kiri. Rakib tugasnya mencatat setiap niat baik dan perbuatan baik kita. Sementara Atid, dia mencatat setiap kesalahan dan perbuatan buruk. Dan catatannya ini detail banget, nggak ada yang kelewat, sekecil apapun itu. Oke, selain malaikat yang ngurusin kita secara personal, ada juga yang tugasnya skala makro, skala alam semesta. Itulah Mikail. Jadi, setiap kali hujan turun, tanaman tumbuh, atau saat kita menerima rezeki dalam bentuk apapun, itu semua adalah bagian dari tugas malaikat Mikail yang mengatur keseimbangan alam dan mendistribusikan rezeki ke seluruh makhluk. Kalau ada awal, pasti ada akhir. Perjalanan hidup di dunia ini ada batasnya. Dan tentu saja, ada malaikat yang bertugas khusus untuk momen transisi ini. Malaikat ini kita kenal sebagai Israel, atau Malakul Maut, sang malaikat maut. Tugasnya cuma satu, tapi pasti terjadi, mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Dan dia bekerja dengan presisi luar biasa, tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Nggak akan lebih cepat sedetik, nggak akan lebih lambat sedetik. Dialah sang utusan yang menjalankan ketetapan akhir dari hidup kita di dunia. Tapi setelah kematian perjalanannya belum selesai loh. Kita akan memasuki alam barzah atau alam kubur. Disinilah Mungkar dan Nakir datang. Mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan paling fundamental tentang keyakinan kita. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Jawaban kita di momen inilah yang akan menentukan nasib kita selanjutnya. Dan setelah fase alam kubur, kita sampai di babak finalnya, hari perhitungan. Ini momen di mana semua jiwa, dari manusia pertama sampai terakhir, dibangkitkan untuk menghadapi pertanggungjawaban akhir. Sebuah peristiwa yang sangat agung dan tentunya diawasi oleh para malaikat perkasa. Semua peristiwa besar ini diawali oleh tiupan sangkakala malaikat Israfil. Tiupan yang pertama akan menghancurkan seluruh alam semesta, kiamat. Lalu tiupan yang kedua, inilah saatnya semua jiwa dibangkitkan dari kematian untuk dikumpulkan. Ini adalah sinyal bahwa hari pembalasan telah dimulai. Nah, setelah semua perhitungan selesai, akan ada 2 tujuan akhir. Untuk mereka yang beriman, ada malaikat Ridwan, sang penjaga surga yang ramah, yang akan menyambut di gerbangnya. Di sisi lain, ada malaikat Malik, penjaga neraka yang digambarkan sangat tegas dan tanpa kompromi.
Di bawah komandonya, ada para malaikat Zabaniyah yang bertugas menjadi eksekutor hukuman. Oke, kita udah bahas dari awal kehidupan sampai akhirat. Pertanyaannya sekarang, so what? Apa gunanya kita tahu semua ini? Kenapa keyakinan pada para pendamping tak terlihat ini jadi begitu penting dalam hidup kita sehari-hari? Nah, ini dia intinya. Keyakinan ini bukan cuma sekedar pengetahuan. Saat kita sadar ada Rakib dan Atid, kita jadi lebih hati-hati kan? Jadi mikir 2 kali sebelum bertindak. Saat kita paham peran Mikail, kita jadi lebih bersyukur tiap kali hujan turun. Semua ini pada akhirnya menumbuhkan rasa rendah hati dan jadi motivasi yang kuat untuk hidup lebih baik. Karena kita sadar, setiap perbuatan kita ada saksinya dan pasti ada konsekuensinya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Kalau kita benar-benar sadar bahwa kita selalu didampingi, selalu dijaga dan selalu diawasi oleh para utusan Tuhan ini, kira-kira bagaimana hal itu akan mengubah cara kita memandang setiap pilihan, setiap tindakan, dan setiap momen dalam hidup kita?